Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam channel Renungan Harian HKBP Lubuk Baja, Kamis 18 Maret 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Engkau layak kami puji dan kami sembah ya Allah Bapa, yang telah memberkati kami dan melindungi kami, serta memberikan kekuatan yang baru pada kami pada saat ini. Tuhan Yesus, pada hari ini, di pagi hari yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami mau mengawali semua kegiatan kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan berfirman, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menanam satu pohon, katakanlah itu pohon mangga, pohon jambu, atau rambutan, dan sebagainya, tentu kita mengharapkan tanaman itu tidak sekedar hanya subur dengan dedaunan yang hijau, tetapi tanaman itu dapat menghasilkan buah yang boleh kita nikmati dan kita rasakan. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Tuhan juga mengharapkan supaya kehidupan kita dapat menghasilkan buah yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan, dan juga dapat dinikmati, menjadi kesaksian yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop firman Tuhan hari ini diceritakan bahwa saat Yohanes Pembaptis sedang membaptis banyak orang di Sungai Yordan, ada begitu banyak orang yang datang untuk dibaptis karena seruannya yang berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Ada dua kelompok orang yang datang pada waktu itu. Yang pertama adalah orang-orang Yerusalem, Yudea, dan juga orang-orang di sekitar Sungai Yordan. Yang kedua, pemimpin-pemimpin agama yang di dalamnya adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Yohanes menegur mereka dengan keras dan begitu tegas.
Dia berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang dapat mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Itu boleh kita lihat dalam ayat yang ke-7 dalam perikop ini. Ada pemahaman mereka yang salah tentang baptisan. Mereka mengatakan bahwa dengan baptisan mereka dapat terhindar dari murka Allah dan hukuman Allah. Mereka sudah pasti akan diselamatkan karena mereka adalah keturunan dari anak-anak Abraham. Sehingga Yohanes berkata bahwa baptisan bukan syarat untuk diselamatkan, tetapi baptisan adalah tanda sebuah pertobatan. Untuk itu, Yohanes menyerukan supaya mereka bertobat dan menghasilkan buah dari pertobatan mereka, yaitu melalui tindakan, melalui perbuatan nyata dalam kehidupan yang sejalan dengan firman Tuhan. Yohanes juga melihat bahwa dalam kehidupan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki penuh dengan kemunafikan. Mereka mengajarkan tentang hukum Taurat, mereka mengajarkan tentang belas kasih dan juga keadilan, tetapi justru mereka hidupnya jauh dari hal tersebut, yang artinya hidupnya penuh dengan kemunafikan, tidak sinkron dan tidak sejalan dengan apa yang mereka ajarkan. Dan juga dalam hal ini Yohanes mau mengatakan pertobatan yang sejati akan diikuti buah kebenaran iman yang sungguh-sungguh menyelamatkan dan juga dapat meninggalkan dosa. Bertobat artinya berbalik dan bukan hanya bergeser, tetapi berbalik kepada Allah, meninggalkan dosa, tabiat-tabiat yang lama, dan mengarahkan diri atau hidup kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Yohanes Pembaptis dalam nas ini bukan hanya kepada orang Farisi dan juga orang-orang Saduki, tetapi untuk kita semua. Banyak orang Kristen yang hanya bergeser dengan mengatakan dirinya adalah pengikut Kristus, dia beriman, percaya, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sebagai pengikut Kristus. Mereka tidak menghasilkan buah yang baik. Mereka suka berbohong, mereka mencuri, mereka menjelekkan orang lain, mereka korupsi, berzina, melakukan penindasan, dan melakukan ketidakadilan. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-8 hingga ayat 12, mereka dikatakan seperti pohon yang akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan untuk kita semua, jadi hasilkanlah buah-buah pertobatan, buktikanlah bahwa diri kita adalah orang-orang yang sudah bertobat dan meninggalkan dosa. Mari menjadi orang Kristen, orang yang percaya, yang menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini. Kuatkan kami Tuhan untuk dapat menghasilkan buah yang baik melalui sikap perbuatan kami, agar kami boleh sejalan ketika kami mengikut Tuhan. Kehidupan kami, perilaku kami, sikap kami menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Ya Allah Bapa, dalam satu hari ini kami mau serahkan semuanya ke tangan-Mu, hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kiranya lindungi kami selalu dalam satu hari ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap memakai prokes melalui memakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.